10 alasan mengapa kaki Anda terasa begah dan bengkak. Edema kaki dan 3 ramuan alami untuk mengatasi kaki bengkak atau penumpukan cairan pada kaki. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy dan saya Syekh Muhammad Syafiqul Islam. Penyebab penumpukan cairan pada kaki dapat disebabkan oleh berbagai kondisi dan faktor. Berikut ini adalah beberapa penyebab umum dari penumpukan cairan pada kaki. Yang pertama, edema. Iya, edema adalah kondisi ketika cairan menumpuk di dalam jaringan tubuh, termasuk pada kaki. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk gangguan pada sistem kardiovaskular yang menyebabkan penurunan tekanan darah dan peningkatan tekanan hidrostatik, menyebabkan cairan keluar dari pembuluh darah ke jaringan sekitarnya. Gangguan pada sistem limfatik yang mengalami hambatan atau kerusakan sehingga menghalangi aliran cairan kembali ke pembuluh darah limfatik. Yang kedua, gaya hidrostatik. Ketika seseorang berdiri atau duduk dalam posisi tertentu dalam jangka waktu yang lama atau panjang, tekanan hidrostatik pada kaki dapat meningkat dan menyebabkan cairan tertahan di ekstremitas bawah. Yang ketiga, cedera. Cedera pada kaki seperti patah tulang dapat menyebabkan peradangan dan reaksi tubuh yang menyebabkan penumpukan cairan di area yang terluka. Yang keempat, gaya hidrofilik. Beberapa obat atau zat kimia tertentu memiliki sifat menarik air hidrofilik dan dapat menyebabkan penumpukan cairan pada kaki. Yang kelima, perubahan hormonal. Perubahan hormon terutama yang terkait dengan menstruasi, kehamilan, atau menopause dapat menyebabkan perubahan dalam keseimbangan cairan tubuh dan menyebabkan edema pada kaki. Yang keenam, gaya hidrostatis. Ketika tekanan dalam pembuluh darah meningkat, misalnya karena penyakit hati seperti cirrhosis, gagal jantung, atau gangguan ginjal, cairan dapat keluar dari pembuluh darah dan menyebabkan pembengkakan pada kaki dan bagian bawah kaki. Yang ketujuh, efek samping obat-obatan ataupun efek samping dari obat-obatan tertentu. Beberapa obat tertentu seperti obat antiinflamasi non-steroid, kalsium antagonis, dan corticosteroid dapat menyebabkan retensi cairan dan edema pada kaki sebagai efek sampingnya. Yang kedelapan, infeksi. Infeksi pada kaki atau kaki bahagian bawah dapat menyebabkan peradangan dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah yang akhirnya menyebabkan penumpukan cairan. Yang kesembilan, malnutrisi. Kekurangan protein dalam diet dapat menyebabkan penurunan tekanan osmotik dalam pembuluh darah dan berkontribusi pada penumpukan cairan pada kaki. Yang kesepuluh, preeclampsia. Pada wanita hamil, preeclampsia adalah kondisi serius yang menyebabkan peningkatan tekanan darah dan penumpukan cairan yang berlebihan di jaringan tubuh, termasuk kaki. Penting untuk diingat bahwa penyebab penumpukan cairan pada kaki dapat bervariasi dari individu ke individu
dan dapat diakibat oleh berbagai kondisi kesehatan. Jika Anda mengalami kaki bengkak atau edema yang berkepanjangan atau disertai dengan gejala lain yang mengkhawatirkan, segera konsultasikan dengan tenaga medis atau dokter untuk diagnosis dan perawatan yang tepat. Sekarang kita bicara ramuan. Sekarang ramuan alami untuk mengatasi masalah kaki bengkak. Seperti yang saya katakan tadi. Mengatasi penumpukan cairan pada kaki atau kaki bengkak bisa dilakukan dengan berbagai ramuan alami. Namun, however, penting untuk diingat bahwa bengkak pada kaki bisa menjadi gejala dari masalah kesehatan yang lebih serius. Seperti gagal jantung, gangguan ginjal, atau masalah kesehatan lainnya. Jika masalah ini berlanjut atau menjadi lebih parah, sebaiknya segera konsultasikan dengan dokter atau ahli medis. Berikut ini adalah 3 ramuan alami yang dapat membantu mengatasi penumpukan cairan pada kaki atau kaki bengkak. Yang pertama, teh daun jati Belanda. Daun jati Belanda memiliki sifat diuretik alami yang dapat membantu mengeluarkan kelebihan cairan dari tubuh melalui sistem kemih. Cara membuat ramuan teh daun jati Belanda adalah sebagai berikut. Bahan-bahannya, yang pertama, segenggam daun jati Belanda segar atau kering dan 2 gelas air. Cara membuatnya: rebus air hingga mendidih ataupun agak panas. Masukkan daun jati Belanda ke dalam air mendidih dan rebus selama 5 atau 10 menit. Setelah itu, angkat dari api dan biarkan teh sedikit mendingin. Saring teh dan minum segar secara teratur 1 atau 2 kali dalam sehari. Harap dicatat bahwa beberapa orang mungkin memiliki reaksi alergi terhadap daun jati Belanda. Jadi, pastikan untuk tidak mengonsumsi jika Anda memiliki riwayat alergi terhadap tanaman ini. Yang kedua, jahe atau ginger. Ya, jahe adalah rempah-rempah yang memiliki sifat anti-inflamasi dan diuretik alami. Dalam mengatasi bengkak pada kaki, jahe dapat membantu merangsang peredaran darah dan mengurangi retensi cairan. Anda bisa mencoba minuman jahe yang sederhana untuk membantu mengurangi bengkak pada kaki. Bahan-bahannya: 2 atau 3 cm akar jahe segar, dipotong tipis-tipis, 2 gelas air. Cara membuatnya: rebus air hingga mendidih, ia benar-benar panas. Masukkan potongan jahe ke dalam air mendidih dan rebus selama 10 hingga 15 menit. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sebentar. Saring air jahe dan minum sebagai teh hangat 1 atau 2 kali dalam 1 hari. Yang ketiga, kompres air hangat dan es. Kompres air hangat dan es juga dapat membantu mengurangi pembengkakan pada kaki. Kompres air hangat membantu meningkatkan aliran darah, sedangkan kompres es membantu mengurangi peradangan. Cara membuatnya ya gampang banget, very simple. Siapkan 2 baskom atau 2 wadah yang cukup besar untuk menampung kaki Anda. Kemudian, isi 1 baskom dengan air hangat, tidak terlalu panas, dan 1 baskom dengan air es atau es batu. Rendam kaki Anda dalam air hangat selama 5 hingga 10 menit. Kemudian,
Rendam kaki Anda dalam air es atau es batu selama 1 atau 2 menit. Ulangi proses ini beberapa kali dengan bergantian antara air hangat dan es. Perlu diingat bahwa penggunaan ramuan alami ini harus dilakukan secara teratur dan sebaiknya dalam konsultasi dengan profesional kesehatan, terutama jika bengkak pada kaki berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau disertai gejala lain yang mengkhawatirkan. Selalu perhatikan reaksi tubuh Anda terhadap pengobatan alami dan segera hentikan penggunaannya jika timbul efek samping atau reaksi alergi. Ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.